Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, selamat datang kembali di channel Yuk Berbagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai soal dan pembahasan tentang perubahan dan pelestarian lingkungan. Nah, soal-soal yang akan dibahas pada video kali ini yaitu berjumlah 20 soal. Dan soal ini itu diambil dari buku Erlangga ya, karangan Irna Ningtyas. Nah, bagi adik-adik yang kebetulan menggunakan buku ini, mari kita belajar membahas soal-soal tentang perubahan dan pelestarian lingkungan ini. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasannya, bagi adik-adik yang belum mendukung channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu, kemudian silakan nanti di-share ke teman-temannya supaya video ini bermanfaat. Baik, kita bahas nomor 1. Suatu lingkungan dapat dikatakan telah tercemar apabila A. Ditemukan mikroorganisme yaitu bakteri dan jamur, B. Kualitas dan kuantitasnya menurun, C. Mengandung makhluk hidup, zat dan energi yang tidak diinginkan, D. Berfungsi sesuai dengan fungsinya, E. Jumlah dan kadar polutannya melebihi ambang batas. Baik, jawabannya adalah D, yaitu berfungsi sesuai dengan fungsinya. Nah, soal ini cukup mudah ya. Nah, pembahasannya adalah berdasarkan pilihan jawaban di atas, option D itu bukan merupakan parameter suatu lingkungan telah tercemar. Nah, suatu lingkungan dapat dikatakan telah tercemar bila ditemukan mikroorganisme, ya, misalnya ada bakteri, kemudian ada jamur. Kemudian selain itu parameternya, kualitasnya menurun. Itu bisa dilihat dari warna, kemudian dari baunya, itu kalau misalkan pada air ya misalnya. Kemudian serta jumlahnya serta kadar polutannya melebihi ambang batas. Nah, sehingga option D berfungsi sesuai dengan fungsinya itu bukan merupakan suatu lingkungan yang tercemar. Kita lanjutkan ke soal nomor kedua. Nah, berikut ini adalah zat-zat penyebab pencemaran udara, yaitu A. CO, CO2, dan N2. B. Halon, NO2, H2O. C. O3, CH4, CFC. Kemudian D. HC, SO2, N2. E. N2, H2O, dan partikel. Baik, jawabannya adalah A, yaitu CO, CO2, dan N2. Pembahasannya adalah bahan-bahan atau zat yang dapat menyebabkan pencemaran udara, diantaranya yaitu CO atau karbon monoksida, kemudian nitrogen oksida, CFC. CFC itu zat yang dapat merusak lapisan ozon ya, kemudian halon, dan SO itu adalah zat-zat atau bahan-bahan yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian soal nomor ketiga. Pernyataan yang tidak benar mengenai lapisan ozon di lapisan troposfer adalah A. Melindungi bumi dari radiasi sinar matahari, B. Mudah bereaksi dengan zat lain, C. Mudah membentuk gas oksigen, D. Mudah melepaskan satu atom oksigennya, E. Pada konsentrasi tinggi berbahaya bagi manusia. Nah, ini adalah bisa disebut dengan ciri-ciri atau karakteristik daripada lapisan ozon. Nah, di sini jelas ya, yang bukan itu adalah A, yaitu melindungi bumi dari radiasi sinar matahari. Pembahasannya, nah, lapisan ozon itu berfungsi dalam melindungi bumi dan radiasi sinar ultraviolet. Jadi bukan radiasi sinar matahari. Nah, sinar ultraviolet itu jika mengenai kulit itu dapat menyebabkan iritasi hingga kanker kulit. Jadi jawaban yang salah atau yang tidak benar mengenai lapisan ozon yaitu A.
melindungi bumi dari radiasi sinar matahari. Nah, bagi adik-adik yang ingin mengetahui pembahasan materi tentang lapisan ozon, itu silakan dilihat atau dicek video-video sebelumnya, yaitu mengenai bab perubahan dan pelestarian lingkungan. Kita lanjutkan soal nomor 4. Gas rumah kaca terdapat di lapisan terendah atmosfer, yaitu A. troposfer, B. stratosfer, C. mesosfer, D. termosfer, dan E. ionosfer. Ini adalah soal nomor 3, sudah dibahas ya. Ini jelas jawabannya adalah A, yaitu lapisan troposfer. Nah, pembahasannya adalah troposfer merupakan lapisan terendah atmosfer yang memiliki ketebalan sekitar 10 km di atas permukaan bumi. Pada lapisan troposfer terdapat gas-gas rumah kaca, antara lain adalah uap air, karbon dioksida, metana, ozon, dan nitrogen oksida. Nah, gas rumah kaca dapat menyebabkan efek rumah kaca atau disebut juga greenhouse effect. Nah, itu adalah jawaban soal nomor 4. Jadi, lapisan troposfer itu tempatnya gas-gas rumah kaca. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Parameter untuk pengujian air secara kimia yaitu A. bau, warna, dan suhu, B. pH, kekeruhan, dan kandungan partikel padat, C. BOD, COD, dan DO, kemudian D. kandungan zat kimiawi, padatan tersuspensi dan terlarut, E. kandungan bakteri Escherichia coli, dan Entamuba histolytica. Jawabannya jelas, karena ini hubungan dengan kimia, jawabannya adalah C. Nah, pembahasannya adalah seperti ini. Parameter untuk menguji air secara kimiawi yaitu melalui BOD, COD, dan DO. BOD yaitu ukuran kandungan oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan di dalam air. COD yaitu ukuran kandungan oksigen yang diperlukan agar bahan buangan di dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia. Nah, biasanya digunakan dalam indikator limbah cairan industri. Sedangkan DO yaitu ukuran kandungan oksigen terlarut dalam air. Nah, itu adalah parameter untuk menguji air secara kimiawi. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Penggunaan pupuk bertujuan untuk menyuburkan tanaman. Namun, penggunaan yang berlebihan mengakibatkan sisa pupuk tercuci oleh air hujan, kemudian masuk ke saluran irigasi, kemudian terkumpul di sungai. Nah, fenomena tersebut dinamakan A. biomagnifikasi, B. denitrifikasi, C. eutrofikasi, D. akumulasi, dan E. nitrifikasi. Ini adalah jawabannya C, yaitu eutrofikasi. Nah, berdasarkan pernyataan yang terdapat pada soal, istilah yang cocok yaitu eutrofikasi. Keadaan ini akan menimbulkan yang namanya blooming, yakni peledakan pertumbuhan ganggang dan eceng gondok, sehingga permukaan air tertutup. Nah, dengan begitu, cahaya yang masuk akan berkurang, sehingga organisme yang ada di bawahnya akan mati. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan eutrofikasi. Nah, untuk mengetahui lebih jauh mengenai materi ini, silakan adik-adik cek lagi di video yang sebelumnya, itu penjelasan mengenai biomagnifikasi, kemudian eutrofikasi, itu dibahas di sana ya. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 7. DDT termasuk insektisida yang sangat sulit untuk terurai di lingkungan dan dapat masuk ke dalam tubuh makhluk hidup melalui rantai makanan. Akumulasi DDT tertinggi terdapat di A. konsumen pada tingkat tropik terendah, B. konsumen pada tingkat tropik tertinggi, C. mikroorganisme pengurai, D. lingkungan perairan, E. produsen. Nah, ini jawabannya adalah B. konsumen pada tingkat tropik tertinggi. Pembahasannya, DDT termasuk bahan pencemar
yang biasa digunakan oleh para petani sebagai insektisida, berarti pembunuh serangga ya, pembunuh insek. DDT ini akan mencemari lingkungan dan diserap oleh tanah, lalu tumbuhan juga menyerapnya. DDT ini akan cepat berpindah karena DDT sulit untuk terurai. Apabila tumbuhan yang mengandung DDT dimakan oleh herbivora, juga sama akan berpindah. Begitulah seterusnya hingga tropik tertinggi. Nah, di tropik tertinggilah akumulasi DDT ini tinggi. Peristiwa ini dinamakan dengan biomagnifikasi. Jadi jawabannya adalah B. Konsumen pada tingkat tropik tertinggi. Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Manusia yang mengonsumsi ikan yang tercemar merkuri dari kegiatan penambangan emas akan mengalami gangguan penyakit: A. Kanker kulit, B. Sesak napas, C. Minamata, D. Hepatitis, dan E. Skabies. Nah, ini jelas jawabannya adalah C. Minamata. Nah, apa itu yang disebut dengan Minamata? Nah, penyakit Minamata ini merupakan penyakit keracunan merkuri yang dapat mengakibatkan gangguan sistem saraf. Nah, merkuri ini biasa terdapat pada ikan yang tercemari oleh merkuri yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Nah, adik-adik juga bisa melihat pada video yang sebelumnya, yaitu pada pembahasan tentang limbah. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Sampah berikut yang dapat terurai dengan cepat yaitu, nah ini sangat mudah sekali ya. Apakah A. Kaca, B. Kaleng, C. Plastik, D. Styrofoam, kemudian E. Bangkai binatang. Jawabannya ini adalah E. Bangkai binatang. Cukup jelas bahwa sampah yang dapat terurai dengan cepat yaitu bangkai binatang. Bangkai ini akan mudah diurai oleh organisme pengurai seperti bakteri dan jamur. Sedangkan sampah seperti kaca, kaleng, plastik, styrofoam itu sangat sulit untuk terurai. Butuh waktu lama, bahkan hingga puluhan tahun untuk benar-benar terurai. Jadi jawabannya adalah E. Bangkai binatang. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Suara dikatakan bising jika melebihi, apakah A. frekuensi 20 desibel, B. frekuensi 35 desibel, C. frekuensi 45 desibel, D. frekuensi 80 desibel, E. frekuensi 90 desibel. Nah, ini jika bising, maka itu frekuensinya adalah lebih dari 80 desibel. Nah, untuk menentukan tingkat kebisingan itu digunakan sebuah alat yang namanya SLM atau Sound Level Meter. Ukuran kebisingan dinyatakan dalam satuan desibel. Jadi jawabannya adalah D. 80 desibel. Soal nomor 11. Berikut ini yang bukan merupakan dampak kebisingan pada tubuh, yaitu, nah ini juga sangat gampang sekali. Apakah A. telinga mendengung, B. hilang konsentrasi, C. sesak napas, D. sulit tidur, dan E. tuli. Nah, ini jelas, ini jawabannya adalah C. sesak napas karena tidak ada hubungannya dengan kebisingan, berarti tidak ada hubungannya dengan pendengaran. Suara yang bising dapat menimbulkan gangguan pada tubuh seperti telinga mendengung, hilang konsentrasi, sulit tidur, hingga hilangnya pendengaran atau tuli. Soal nomor 12. Limbah cair yang tidak bisa digunakan untuk menyiram tanaman, yaitu A. air bekas mencuci buah dan sayuran, B. air kencing hewan ternak, C. air bekas mencuci beras, D. air bekas mencuci baju, atau E. sisa minuman teh. Nah, ini juga sangat gampang sekali. Mungkin adik-adik pernah mempraktikkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah jawabannya D. air bekas mencuci baju. Nah, air bekas mencuci pakaian atau baju ini tidak bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Sebab air bekas tersebut itu mengandung bahan pencemar atau disebut juga dengan deterjen yang justru dapat merusak tanaman. Nah, sehingga air bekas mencuci buah, sayuran, begitu ya, kemudian bekas mencuci beras, hewan ternak itu bisa digunakan untuk menyiram tanaman dan bisa dijadikan sebagai
tambahan pupuk. Lanjutkan soal nomor 13. Berikut adalah prinsip kerja instalasi pengolahan limbah cair domestik atau dinamakan juga dengan IPLCD. Yang benar secara berurutan adalah A. Penyaringan, pengendapan, proses biologis, pengolahan lumpur. B. Pengendapan, proses biologis, penyaringan, pengolahan lumpur. C. Proses biologis, penyaringan, pengendapan, pengolahan lumpur. D. Pengolahan, pengendapan, penyaringan, proses biologis. E. Pengolahan lumpur, penyaringan, pengendapan, proses biologis. Nah, ini adalah secara berurutan. Yang benar adalah A. Penyaringan, pengendapan, proses biologis, dan pengolahan lumpur. Nah, ini adalah bagaimana tahap-tahap dalam mengolah limbah cair domestik. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Pembuatan cubluk. Nah, cubluk itu adalah penampungan limbah cair tinja. Itu memiliki kelemahan diantaranya yaitu apakah A. Harus dikosongkan secara rutin dengan bantuan mesin penyedot tinja. B. Biaya pembuatannya lebih mahal daripada pembuatan tangki septic tank ya. Atau C. Mudah mencemari air sumur. D. Tanah di sekitarnya menjadi tidak subur. E. Mematikan mikroorganisme di dalam tanah. Nah, ini salah satu kelemahan daripada sistem cubluk ini yaitu C. Mudah mencemari air sumur. Nah, kelemahan dari pembuatan cubluk yaitu mudah mencemari air sumur. Ya, karena gampang airnya tinja tersebut mudah meresap ke dalam tanah kemudian bisa mencemari air sumur. Nah, cubluk tidak perlu dikosongkan secara rutin seperti septic tank. Biaya pembuatannya juga relatif lebih murah jika dibanding dengan pembuatan tangki septic tank tadi ya. Nah, serta tanah sekitar menjadi subur karena tinja tersebut merupakan sisa daripada organisme ya, sehingga bisa menjadikan pupuk alami. Jadi jawabannya adalah C. Mudah mencemari air sumur itu adalah kelemahannya. Soal nomor 15. Apabila berbelanja ke pasar, sebaiknya membawa tas plastik bekas dari rumah. Tindakan ini merupakan salah satu cara meminimalkan limbah padat, yaitu A. Reuse, B. Reduce, C. Recycle, D. Recovery, atau E. Replacement. Nah, ini sudah dibahas ya pada video sebelumnya. Silakan adik-adik dicek kembali, ini banyak sekali begitu ya tindakan-tindakan untuk meminimalkan limbah padat. Nah, jawabannya adalah B. Reduce. Itu merupakan langkah untuk mengurangi limbah. Soal nomor 16. Memanfaatkan sampah batok kelapa untuk dijadikan arang sebagai bahan bakar merupakan salah satu meminimalkan limbah padat, yakni A. Reconstruct, B. Recovery, E. Refusal, D. Reduce, E. Reuse. Nah, ini jawabannya adalah B. Recovery. Apa yang dimaksud dengan recovery? Nah, recovery itu memperoleh tindakan kembali komponen-komponen yang bermanfaat melalui proses kimia, fisika, dan biologi. Nah, sehingga penggunaan bahan bakar dari batok kelapa itu juga merupakan tindakan mengurangi limbah atau disebut juga dengan tindakan recovery. Soal nomor 17. Pengolahan limbah padat seperti ampas tahu itu yang paling tepat yaitu apakah A. Dibakar, ditimbun, dihancurkan, dijadikan makanan ternak, atau E. Dijadikan pupuk kompos. Nah, ini jawabannya adalah D. Dijadikan makanan ternak. Pengolahan limbah ampas tahu dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Kemudian nomor 18. Di bawah ini sampah organik yang tidak cocok sebagai bahan pupuk kompos adalah, ini sangat gampang sekali, apakah A. Serbuk gergajian kayu, B. Sisa sayur-sayuran, C. Kotoran ternak, D. Batok kelapa, dan E. Dedaunan. Nah, mana yang paling tepat? Jelas yang paling tepat adalah batok kelapa. Nah, batok kelapa itu tidak cocok untuk dijadikan bahan pupuk kompos. Nah, batok kelapa ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan arang untuk bahan bakar. Nah, itu lebih tepatnya. Kemudian soal nomor 19.
kita bahas cepat ya, karena ini gampang soalnya. Di bawah ini yang bukan ciri atau karakteristik limbah bahan berbahaya adalah A. bersifat menginfeksi, kemudian B. mudah terbakar, C. bersifat reaktif, D. bersifat korosif, atau E. mudah terurai. Ini yang bukan. Yang bukan adalah E, yaitu mudah terurai. Nah, mudah terurai itu bukan termasuk ke dalam karakteristik limbah bahan berbahaya, atau disebut juga dengan B3 ya. Nah, justru limbah berbahaya ini sulit untuk terurai, misalnya DDT. Nah, DDT ini itu bisa masuk ke dalam tubuh organisme, itu bisa menumpuk sampai tingkat tropik yang tertinggi. Nah, seperti tadi yang sudah dibahas pada soal sebelumnya. Jadi jawabannya adalah E, mudah terurai. Kemudian soal terakhir nomor 20. Nah, berikut ini tindakan yang tidak bijaksana dalam penanganan limbah B3 adalah apakah A. membuangnya ke laut, B. mengekspor limbah ke negara lain yang lebih maju, mengolah limbah dengan teknologi modern, D. melakukan reduksi, E. menyimpan limbah untuk sementara waktu. Nah, di sini juga jelas begitu ya, tindakan yang tidak bijaksana yaitu A. membuang ke laut. Nah, membuang ke laut limbah B3 itu bukan merupakan solusi yang tepat daripada penanganan limbah. Justru hal tersebut dapat mengganggu ekosistem laut karena limbah B3 sangat merugikan. Baiklah, sahabat biologi, itulah contoh soal dan pembahasan mengenai perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Nah, untuk mencari soal-soal yang lainnya, silakan adik-adik juga bisa dicek ya di webnya banksoalbiologi.com. Di sana ada banyak materi, ada banyak soal-soal yang bisa adik-adik pelajari. Baik, cukup sekian. Mudah-mudahan soal dan pembahasan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.